Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas tuh namanya. Halo guys, welcome back to my channel Dinda Kani. Sekarang akhirnya setelah 1000 tahun aku nunggu, aku bisa mewawancarai seseorang yang sangatlah hebat di bidangnya, yang kebetulan dia itu aku kenal dan pura-puranya saudara aja ya. Sebenarnya aku sih nggak kenal, aku cuman kayak pengen wawancara beliau aja. Kita langsung mulai aja. Aku jadi kayak kagum banget sama pria ini karena dia sukses banget di bidangnya. Gilang ini kan kayak sukses banget gitu kan di bidangnya. Menurut aku yang aku kenal ya. Karena emang menurut aku cerita Gilang, kisah hidup Gilang ini akan menginspirasi kita generasi-generasi muda. Dia ini seumuran sama aku, kita cuma beda berapa Gil? 6 bulan ya? 4 bulan nggak masalahnya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh iya, cuma 4 bulan dan dia ini udah sukses banget dan Belum. menurut aku ya, karena aku bukan siapa-siapa, jadi kayak menurut aku teman aku ini sukses banget. Temen dari di perut direncanakan lahir gitu sama-sama ya. Nah, ceritain gimana sih Gilang awal mulanya bisa kuliah di luar negeri, dan Gilang gimana kuliah di luar negeri, pengalamannya seperti apa, dan susah nggak sih kuliah di luar negeri? Awalnya itu dulu kan di SMA di 82. Sebenarnya tuh one day tuh ada momen yang benar-benar nggak terlupakan. On the way ke rumah masih SMP, Glenn bilang sama papa, Pak pengen deh kuliah tuh di Amerika, karena mungkin dulu tuh suka nonton film-film Hollywood gangster gitu kan, jadi kayak pengen ngerasain aja kuliah di situ gitu kan. Tapi papa nggak jawab. Habis itu besoknya mama ngomong, tuh papa tuh cerita katanya bilang ngomong kayak gini. Tapi papa bilang nggak ada uang sebenarnya. Jadi dulu tuh sebenarnya ya kondisi dulu kita sama sekarang tuh masih jauh lah ya gitu ya. Anyway, terus somehow kita dipindahin ke Malaysia satu keluarga kan. Terus papa bisa nabung lah sedikit-sedikit gitu. Nah terus tanpa ngomong apapun udah di tahun terakhir itu gue apply. Jadi caranya gini, ke Google, terus Google private universities scholarship, international scholarship. Jadi cari scholarshipnya, scholarshipnya banyak, yang lebih ringan ngasih scholarshipnya. Terus juga ya tergantung juga sih scholarship sama tuitionnya, ongkos per tahunnya berapa gitu. Ya udah akhirnya dapat 2 beasiswa dari 2 university, dapat deh apply ke sana. Akhirnya terus papa kayak dia bilang sama papa, "Pak, ini dapat beasiswa di sini, kira-kira bisa bayar nggak?" Oke, dengan beasiswa itu bisa. Ya udah akhirnya berangkat ya ke Amerika. Nah itu Gilang beasiswa, maksudnya Gilang pas pertama kali nyari terus langsung nemu, atau emang Gilang butuh waktu lama juga gitu nyarinya? Ada prosesnya. Jadi beasiswa itu ada yang dari negara, dari kita tuh apa ya namanya, lupa deh. Ada juga yang dari institusi, ada juga yang dari sekolahnya, dari universitasnya. Nah Gilang tuh dapat yang dari universitasnya, walaupun cuma 50% sih, nggak terlalu full beasiswa. Lumayan lah ya, walaupun 50% juga. Ya lumayan, berapa cilok kita bisa dapat kalau. Iya cilok. Terus Gil? Ya jadi Gilang bilang sama Pak nih, ada beasiswa dari sekolah ini, kira-kira sanggup nggak buat bayarin? Akhirnya boleh, bisa berangkat nih ke Amerika. Berangkat ke Amerika. Terus gimana tuh pas Gilang boleh berangkat, itu proses nyiapinnya sulit nggak, atau apakah Gilang mungkin nggak dapat beasiswa itu karena Gilang SMA-nya di Malaysia dulu, terus Gilang langsung diterima gitu, atau emang kita harus ya udah nyari aja, pasti akan ada aja beasiswa di luar gitu yang dengan mudah kita dapat kalau kita mau? Yang penting mau sih, rada gimana ya, apalagi sekarang itu rate dari enrollment universitas Amerika itu lagi nurun. Jadi harusnya mereka sih lebih ringan tangan buat ngasih beasiswa ya. Tapi cari, kecuali yang emang pinternya kayak pinter udah anak-anak teknik yang gila-gilaan gitu, yang biasanya dapat beasiswa lebih gampang itu pasti STEM, science, technology, engineering sama medicine. Kalau kayak Gilang kan ngambil accounting gitu kan, jadi rada susah buat dapat beasiswa. Cuman bukan berarti nggak bisa gitu. Harus pinter-pinter dan harus beruntung juga sih. Lebih mending semua di apply sih, jadi semakin banyak apply. Tapi kadang-kadang aplikasinya juga perlu kita bayar $70 atau berapa gitu ya, which is hampir $1 juta. Nah tergantung budget juga sih, tapi ada juga yang gratis aja. Lebih mending apply ke universitas kecil, mereka tuh lebih
cenderung buat ngasih beasiswa sih sebenarnya sih. Kalau misalnya yang gede-gede mereka kayak ya gue kebanyakan Roma ngapain ngasih beasiswa banyak-banyak, kecuali ini anak yang benar-benar teladan, yang benar-benar cerdas, gitu. Kalau misalkan ngerasa nggak sepinter sejenius anak-anak IPA gitu ya, jangan mundur, jangan jangan ngerasa nyerah, cari passionnya di mana. Karena waktu itu kan passionnya accounting, marketing juga, makanya sempat pindah-pindah. Cuman dari situ ya cari bener-bener oke, nggak mungkin dapat ke sekolah negeri, karena sekolah negeri itu satu kampus tuh bisa 25.000 dan satu kelas bisa kayak 200-300 orang. Banyak banget. Dan gue sih saranin ke sekolah yang lebih kecil, karena ya belajarnya lebih interaktif dan lebih profesornya tahu kalau misalkan lu skip kelas gitu. Kalau misalkan isinya di 200-300 orang udah kayak konser sih. Dan peluangnya lebih banyak kali ya. Betul. Nah, terus gimana sih Gilang selama di sana? Kehidupan